Kita hari ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari kitab Mazmur. Saya kembali mengajak kita merenungkan Mazmur nomor 35. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar.
Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Nah, rekan-rekan sekalian, jemaat sekalian, nah surah di sini adalah sebuah pergumulan dari Daud ketika orang-orang yang di sekeliling dia, yang dia layani, yang dia kasihi dan dekat sama dia, itu mencela dia. Jadi Daud kan punya pengalaman yang baik, ada pengalaman yang buruk. Nah, ketika pengalaman buruk, mungkin waktu itu ketika ia di kudeta sama anaknya sendiri. Daud itu pernah dikudeta sama anaknya sendiri, Absalom. Di anaknya itu mau merebut tahta bapaknya. Di Daud itu akhirnya kabur, dia nggak mau perang sama anaknya, dia kabur. Istana itu dikuasai oleh anaknya sendiri. Nah, situ. Nah, jadi dalam pergumulan itu dia berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Jadi Daud ini pernah mengalami ketidakadilan, ya, ketidakadilan. Di orang-orang yang dia baik tiba-tiba menyerang dia. Bapak Ibu Saudara pernah nggak mengalami hal itu? Jadi kita udah baik-baik, tiba-tiba kita dikhianati, kita diserang seperti itu. Nah, apakah merasa kayak relate ya? Pernah saya mengalami hal itu. Di depan baik-baik, di depan, di belakang itu bawa pentong mukul kita, ya. Seperti itu. Nah, orang seperti itu lebih kejam, ya, daripada yang terang-terangan memusuhi kita, ya. Ada yang terang-terangan gak suka sama kita. Dia benar-benar tentang kita. Nah, itu kelihatan, ya, kelihatan dan lebih enak gitu. Daripada yang diam-diam, iya, baik-baik itu di belakang mukul seperti itu. Nah, Daud mengalami hal ini, dan orang-orang yang selama ini ya perlakukan baik justru membalas dengan kejahatan. Bahkan ada yang mau mencabut nyawanya.
merancangkan kecelakaan baginya. Ini relate sekali karena apa? Daud itu punya penasehat yang bernama Ahitofel. Nah, penasehatnya itu akhirnya bersongkol dengan anaknya untuk mengkudeta dia. Nah, dia sangat dekat sama penasehatnya, tapi Ahitofel itu hanya mengkhianati dia. Nah, ini Daud bilang, ada yang merancangkan kecelakaan bagiku. Tanpa alasan dia menjebakku, menista aku terus-menerus, mengolok-olok, memusuhi aku tanpa sebab. Padahal Daud nggak tahu apa kesalahannya. Dia nggak dikasih tahu kesalahannya apa. Kadang-kadang kan ada orang yang kita pernah sakiti, kita nggak sengaja, dia tersinggung, dia diam-diam. Di depan kita baik-baik aja, tapi dalam-dalam dia sakit hati. Kemudian pelan-pelan merancangkan kejahatan untuk kita. Ada seperti itu. Nah, inilah pergumulan yang dihadapi oleh Daud, dan ini memang terjadi dalam kehidupan kita juga sekarang. Jadi Daud merasa hidupnya telah dirusak habis-habisan oleh kawan-kawannya sendiri, yang dia percaya itu kawannya. Rupanya kawannya enggak menganggap dia kawan seperti itu. Di sini hal yang menarik dalam diri Daud yang kita perlu teladani adalah Daud kan nggak ngerti kenapa kawan saya mengkhianati saya, sahabat saya mengkhianati saya, mereka pukul saya dari belakang. Kenapa? Apa salah saya? Kok mereka nggak kasih tahu salah saya apa supaya saya bisa memperbaiki diri? Nah, di sini ketika mengalami kejahatan itu, ketidakadilan itu, dan hidupnya benar-benar dibawa, hidupnya itu lari-lari tinggal di tenda, seorang raja yang harus pergi kabur ya dari ancaman anaknya sendiri. Di situ dalam ketidakmengertian dia, apa yang dia salah, Daud di sini menarik sekali, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Mungkin Daud bilang, nggak pernah bilang gini ya, Tuhan kok engkau jahat sama saya. Seperti pergumulan Ayub juga ya. Ayub kan dapat bencana dalam relasi yang dekat sama Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia cuma bertanya, dia bergumul sama Tuhan. Tuhan, belalah aku. Tuhan, sampai berapa lama lagi engkau diam? Tuhan, jadilah pembelaku, jadilah penyelamatku. Tuhan, Daud dalam pergumulannya itu dia marah terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat itu, dan ya tentu sakit hati karena perlakuan saudaranya itu, kawan-kawannya itu. Dia merasa dirinya benar-benar ada di bawah, saudara. Dia mengalami sebuah ketidakadilan, kejahatan, dan dia hidup harus terlunta-lunta, dia hidup tidak aman, dia hidup nggak jelas, saudara. Tapi dalam semua kemarahan itu, dalam semua sakit hati itu, dari semua perasaan dikhianati itu, dia berserah kepada Tuhan. Inilah yang Daud lakukan, dan dia ungkapkan kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Dan dia bilang kepada Tuhan, biarlah engkau sendiri yang menunjukkan keadilanmu, memberikan pembalasan pada orang-orang fasik itu. Nah, saudara, kita tahu tentu kita punya salah, dan kadang-kadang memang kita nggak sadar apa kesalahan kita. Mungkin kita nggak sengaja melakukan itu kepada saudara kita, sahabat kita, atau orang-orang yang di dekat kita. Kalau mereka nggak kasih tahu, kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang di situ perlu satu hakim yang benar-benar adil untuk menentukan siapa yang harus dibenarkan, siapa yang harus salah dan dihukum. Nah, kesadaran bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, ayat 24, saya bacakan kepada kita. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Jadi Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah hakim yang adil.
Engkau tahu salah saya apa, dan Engkaulah yang menghakimi saya. Dan itulah yang benar, perasaan itu benar, pengertian itu yang benar, bahwa Tuhan adalah hakim saya. Supaya orang yang berlaku tidak adil itu, yang mengkhianati saya itu tidak bersuka cita. Nah, di sini ketika kita merasa dikhianati, kita ditinggalkan, ataupun kita tidak diperlakukan dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan, berikan kepada orang itu. Nah, saudara, percayalah, punyalah pengharapan ini bahwa Tuhanlah hakim yang adil. Tuhan tahu yang benar. Karena Tuhan mengetahui hati setiap orang. Nah, Daud akhirnya berserah kepada Tuhan. Daud paham dia bukanlah yang berhak membalas ketidakadilan itu, dikhianati itu. Daud belum jelas apa yang Allah lakukan, tetapi dia menanti Tuhan bertindak. Nah, entah sampai kapan, kan Daud dalam pas tulis ini kan dia nggak tahu Tuhan kapan membelanya. Dan memang akhirnya Tuhan itu bertindak. Akhirnya Absalom anaknya itu akhirnya kan diperangi sama panglimanya Daud. Nah, akhirnya kalah. Akhirnya Daud dibawa lagi jadi raja bangsa Israel dan Yehuda, seperti itu. Nah, tapi Daud ketika tulis ini dia nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi dia punya pengharapan Tuhan pasti membela dia. Daud tetap bersorak-sorai kepada Tuhan, ayat 9 itu. Tapi jiwaku bersorak-sorai dalam Tuhan dan girang karena keselamatan darinya. Jadi dia punya pengharapan Tuhan akan menyelamatkan saya. Karena saya tulus dan jujur kepada Tuhan. Kalau salah, saya akan ngaku salah. Tuhanlah yang menghakimi saya. Daud bersyukur kepada Tuhan dan dia menutup Mazmur ini dengan sebuah ungkapan pujian kepada Tuhan. Dia berkata di ayat 27 dan 28, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Dan biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Tuhan itu besar. Tuhan itu pasti menyelamatkan umatnya. Dan dia berkata kepada jiwanya, maka mulutku, lidahku akan menyebut-nyebut keadilan Tuhan dan memuji Engkau sepanjang hari. Jadi ketika Daud mengalami ketidakadilan, dia berharap kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu hakim yang adil, akan menghakimi dia dengan tepat, benar, sesuai dengan pergumulan hatinya. Dan dia menutup ini dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan akan membelaku, Tuhan akan menyatakan kebenaranku, dan aku akan terus memuji Tuhan, karena Tuhan itu besar. Jadi saudara, orang-orang di sekitar kita bisa saja berbuat jahat kepada kita. Orang-orang di sekitar kita yang dekat kepada kita bisa menyakiti kita. Tapi percayalah, kita punya hakim yang adil, dan bagian kita adalah berserah kepada Tuhan dan menantikan Tuhan membela kita. Inilah pelajaran hari ini, supaya kita terus bisa berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan dalam pergumulan kita sehari-hari, kita tetap bisa mengasihi tanpa harus membalas. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 35, dari pergumulan hamba-Mu Daud, Tuhan. Ketika mengalami ketidakadilan, ketika dikhianati oleh orang-orang dekat, dan dia berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah hakim yang adil, yang akan membela dia. Tuhan itu adalah gunung batu keselamatannya yang akan menyelamatkan hambanya, tidak akan meninggalkan hambanya. Biarlah Tuhan ini jadi kekuatan kami, pengharapan kami ketika kami mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus tetap melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kami tetap menyatakan kebaikan
kami tetap berharap kepada Tuhan dalam pergumulan mungkin sakit hati, merasa tidak adil, merasa dikhianati, kami takut, kami gentar, kami merana menderita Tuhan, tapi kami punya pengharapan. Kami bisa bangkit di dalam kasih Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan itu bisa melakukan dan sanggup memulihkan kehidupan kami, membenarkan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur berdoa. Amin.